Oke, hello everyone. Kembali lagi di Ian 9 titik. Nah, kali ini kita menggunakan kapal Sabuk 103 karena kita berpindah kapal dari Sabuk Nusantara 71, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah tiba di Pelabuhan Marcella ya. Pelabuhan Marcella tepatnya di Pulau Marcella, teman-teman ya. Nah, ini kita mencoba mau bersandar dulu, kita cari sandaran dulu. Nah, perlu teman-teman ketahuin, ini kita dari sini menuju Saumlaki itu tinggal satu pelabuhan lagi karena ada beberapa yang harus dilewatin. Jadi beberapa rute itu ada beberapa rute atau kapal-kapal yang tertentu itu. Jadi tidak harus semua pelabuhan yang dilalui. Jadi misalnya kita punya kapal Sabuk Nusantara yang nomor berapa nih, nanti kita melewati pelabuhan mana gitu. Jadi di pulau-pulau itu, jadi kita misalnya nih dari Ambon ataupun dari Kupang itu nggak semua pulau kita lewatin, jadi memiliki rute masing-masing, sama halnya seperti angkutan atau angkot ya gitu. Dan ini kita sudah turun ya teman-teman, jadi saya di sini masih bongkar muat, jadi saya turun dulu untuk melihat situasi dekat pelabuhan, jadi kampung di Pulau Marcella ini seperti apa gitu. Nah, saya coba turun ya. Dan di sini teman-teman banyak orang yang menunggu untuk muat barang ya, bongkar muat ya teman-teman ya. Dan di sana bisa teman-teman lihat pantainya ya, pantainya ada pasir putihnya teman-teman ya. Dan kondisi ini lagi surut ya, lagi surut. Jadi kapasitas airnya lagi menurun ya, debit airnya lagi menurun, jadi pantainya itu jadi kelihatan batu-batunya. Jadi sebenarnya ini pantai pasir putih teman-teman gitu. Dan perlu teman-teman ketahuin ya, di sini itu air itu hanya air bersih itu menggunakan air hujan ataupun air suling. Tapi menurut info yang saya terima ya, tapi nggak tahu sekarang udah ada, karena di sini susah ditemuin yang namanya mata air. Jadi mereka menggunakan air laut yang disuling gitu teman-teman. Nah, kalau nggak menunggu hujan, jadi menampung hujan gitu teman-teman. Dan ini pantainya nih teman-teman, pantai di sekitar pelabuhan. Nah, jadi ini ceritanya kita mau cari makan karena dari pelabuhan Tepa menuju Marcella itu sekitar 4 jaman, jadi otomatis kita sudah lapar ya. Nah, jadi kita mau cari makan dan di sini susah ditemuin apa-apa teman-teman. Jadi toko-toko itu susah ditemuin. Dan untung aja ada satu penjual makan, yaitu nasi telur ya. Itu juga istri dari awak kapal, bukan awak kapal, jadi kayak penjaga pelabuhan itu ya. Nah, dan ini saya coba naik ke atas mau lihat kampungnya seperti apa di Pulau Marcella ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat itu ada satu gereja dan ada gedung, dan ini pantainya nih teman-teman. Nah, jadi kita cukup bersyukur ya yang berada di tempat yang luar biasa. Dan di sini ada batas ya, penjagaan batas ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat jalannya masih seperti ini itu teman-teman. Nah, ini ada perbatasan monumen. Di sini ada monumen satu, Indonesia satu ya, nggak tahu monumen apa, soalnya sudah semak belukar, jadi saya nggak ngecek ke dalamnya. Nah, ini kalau kita dari atas ya, jadi kalau misalnya lagi bongkar muat atau lagi pindah kapal itu truk atau mobil-mobil dinas kecamatan, motor. Jadi beginilah situasi dan kondisi Pulau Marcella. Nah, saya sih nggak masuk ke dalam, cuman saya mengulik sedikit pinggiran dari pelabuhannya nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya kondisinya. Dan ini monumen satu, nggak tahu monumen satu itu apa ya. Jadi mau saya jalan sih sebenarnya ke dalam, cuman banyak rumput liar, jadi saya mengurungkan niat saya untuk melihat monumen ini monumen apa sih gitu. Mungkin teman-teman tahu itu monumen Indonesia satu itu apa maksudnya ya. Oke. Nah, nih saya mau jalan nih sebenarnya, cuman udah semak belukar teman-teman gitu.
Dan di sebelah sana itu ada sekolah, itu sekolah negeri SD, bukan SD swasta. Dan di sini dekat gereja ya, dekat gereja Protestan Maluku GPM. Dan di sini sinode yang paling besar itu adalah gereja Protestan Maluku ya. Karena di daerah ini kan mayoritas ya, dan itu adalah tiang batas, jadi kayak apa ya, batas negara gitu. Nah, di sini inilah rumah-rumah penduduknya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jalan dulu nih ya, keliling ya teman-teman ya. Nah, oke, jalan. Nah, kita coba ke sekolahnya dulu ya. Kita lihat dulu ke sekolahnya seperti apa keadaannya. Dan teman-teman bisa lihat itu sekolahnya cuman berapa ruangan ya, ruang guru, ruang lab, jadi cuma 3 kelas ya teman-teman. Dan beruntung ada sekolah ini ya, jadi anak-anak didik di sini bisa bersekolah dengan baik ya. Nah, oke, di sini SD Kristen Latalola Besar, Kecamatan Pulau Marcella. Sebenarnya sih Marcella ya, cuman kalau di Google kita carinya itu pasti munculnya yang namanya Marcella, yang nggak tahu di mana silapnya ya. Jadi kalau di Google kita buka itu pasti Marcella namanya, tapi sebenarnya itu Pulau Marcella teman-teman gitu. Dan ini kita di Maluku Barat Daya gitu. Nah, oke, kita lihat dulu ke dalam ya. Jalan coba ya keadaan sekolahnya seperti apa gitu, penasaran. Nah, ini jadi tanahnya ini bukan tanah ya teman, pasir pantai gitu teman-teman. Jadi ketika kita jalan itu ya gimana kita jalan di pantai gitu, karena emang dekat sangat dengan pantai ya. Dan ini ya sekolahnya ya. Beruntung kita yang sekolah di kota yang serba lengkap dan serba ada ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, kelasnya itu ada kelas 1, 2, 3, dan itu semua ruang komputer, ruang guru ya. 6, jadi nggak ngerti sih, ruang kelasnya kayaknya kurang deh gitu. Nah, ini ada porsen nih SMA Negeri 20 Maluku Barat Daya. Nah, di sini ditempel apa gimana sih? Nah, inilah nih. Di sini ruang ujian, bukan ruang ujian sih, kayak ruang guru. Gitu. Nah, di sini beruntungnya itu sudah ada internet, walaupun internetnya internet satelit. Dan perlu saya informasikan teman-teman, di pulau ini walaupun seperti ini sudah 4G teman-teman, beda sama di Pulau Tepa. Kalau di Pulau Tepa itu belum 4G, jadi kita hanya menggunakan telepon biasa. Nah, kalau di sini sudah 4G teman-teman, jadi internet jangan diragukan lagi di sini teman-teman, full 4G gitu. Tapi hanya menggunakan Telkomsel ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman pakai kartu-kartu aneh di sini, yang dipakai hanya adalah Telkomsel. Oke, kita jalan coba ke arah kiri ya. Ya, kita jalan coba ke arah kiri. Aku mau lihat gimana sih di dalamnya itu, sekitar dekat sini lah gitu ya perkampungannya. Oke, kita lihat sama-sama nih teman-teman ya. Nah, ternyata ada lagi bongkar muat, itu toko bangunan teman-teman. Yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kiri kan gereja, yang sebelah kanan ini toko bangunan. Dan teman-teman bisa lihat nanti talang penampungan air ke torennya atau ke tong penampungan ya, itu langsung dari atap ya. Dan ini teman-teman lagi bongkar muat ya, karena tadi kan kapalnya bongkar muat bahan-bahan ya, jadi diturunkan di sini. Saya belum jalan ke ujung kampung sana ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat dulu itu. Nah, gereja GPM-nya gede ya, megah ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat keadaan kampungnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini gereja GPM.
PGI Klasis Pulau Babar Timur. Nah, nih bisa teman-teman lihat ya, tanknya ditampung dari air hujan di atas dari talang. Nah, jadi mungkin masih ini ya. Jadi begitulah kehidupan di sini teman-teman gitu. Jadi inilah kita kalau mau pulang ke pelabuhan nih, mau balik ke pelabuhan, beginilah keadaannya pelabuhannya ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada truk, ada L300 itu menjemput penumpang dan barang teman-teman. Jadi sini nggak ada angkot itu nggak ada teman-teman. Beda di pulau-pulau lain, di pulau lain ada angkot, tapi di Tepa juga nggak ada ya teman-teman. Cuman sudah lebih banyak kendaraan ya. Kalau di sini ini ya begini teman-teman ya, kalau kita punya motor ya dijemput sama motor sama teman kita, tapi kalau kita tidak punya motor ya begini gitu. Jadi nanti mungkin yang punya pickup atau ini sudah punya jadwal masing-masing yang datang ke kapal apa aja yang datang nanti ya gitu. Dan ini dia keadaannya teman-teman. Nah, itu mobil bantuan dari pemerintah pusat, itu dari Kementerian Desa. Jadi orang yang mau ke pelabuhan nih, mau kemana gitu ya, dianterin pakai mobil. Ibu pejabat jadi dari kampung sebelahnya mungkin ya, jadi dianterin pakai mau ngejemput ini apa gimana sih? Mau jemput bantuan dari Kementerian emang di sini nggak ada angkot? Daerah tertinggal nih teman-teman. Nah, di sini itu banyak penumpangnya yang mau naik kapal ya. Jadi buat teman-teman yang emang ini baru kecamatan baru tinggal di tempat yang sudah serba ada dari? Dan bersyukur teman-teman, dan dari? jangan banyak komen ini segala macam. Dan mereka yang di sini ini lebih kekurangan daripada kita ya soal akses ya. Jadi sangat beruntung ya. Dan ini kapal 103 Sabuk Nusantara 103, bisa teman-teman lihat lalu lalanya. Dan ini kondisinya lagi mendung, lagi cuaca buruk teman-teman. Makanya kita buru-buru pergi karena mau berangkat ya, karena takut warning lagi dan ketahan lagi. Jadi kita naik kapal ini ya, langsung buru-buru naik karena udah gelap banget nih teman-teman. Terus teman-teman lihat udah gelap ya. Nah, sampai lari nih teman-teman karena takut hujan teman-teman gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ada pisang, ada ini. Jadi ekonominya itu ya depannya gerbangnya dari sini teman-teman, nggak ada dari lain gitu. Jadi ya kalau kita bilang ya kita sangat beruntung. Jadi di sini ini barang bahan bangunan segala macam dari sini. Pokoknya akses satu-satunya di sini karena di pulau ini tidak ada yang mungkin bandara. Di sini kita langsung mau naik aja ya teman-teman. Nanti kita lihat ya, ini kita mau naik perjalanannya ya. Dan mungkin itu aja teman-teman. Dan situasi kapalnya ya seperti ini, sama kayak kapal Satu Nusantara di Batu gerak ini yang kita lihat ya, didorong angin. Yes.